Oh, sama Bang Ferry. Bang Ferry mau nggak bicara sama Bang Yosua? Iya, bicara apa Bang Yosua? Bang Bicara Ferry dari hati berarti, ke hati. Oh, bukan. Bang Ferry berarti betul ya di dalam Islam Anda sudah pasti mendapat 72 bidadari. Betul ya Bang Ferry? Abang belajar dari mana, Bang? Abang belajar dari Ya Allah. dari Sofiatul tanpa ragi atau apa? Mana dalil seperti itu? Ada aja. Ada. Anda tidak mau membuka Kalau di ayatnya. Alkitab iya Bang, itu upah pengikut Kristus. Abang buka dalam versi KJV, itu upah pengikut Kristus yang mempunyai satu istri itu 100 diberikan bini. 100 Bini. bini, 100 Kali istri itu. lipat loh. 100 kali lipat loh. Berarti kalau Abang punya satu dikasih 100, dua 200, tiga 300 kayak gitu Bang. Siapkan obat Nggak obat ada kuat itu Bang Yosua. Ferry. Yosua, Ada. obat kuat. Tunggu, Bang Yosua. Bang Yosua harus tahu, Bang. Bidadari itu, 72 bidadari itu, ya itu bagi para syuhada. Ya tergantung Ferry sih, dia akan jadi syuhada atau tidak itu. Terus kalau di kekristenan tadi sudah disampaikan gitu. Kalau Abang bilang tidak ada, dasarnya dari mana kan gitu. Karena kita ngomong pakai data. Ya kalau Oke. tadi kan kita udah jawab nih masalah 72 bidadari, jelas ya. Dikatakan itu bagi orang-orang yang mati syahid. Syahid. Ya, mati syahid. Kalau Bang Yosua dapat 100 istri, nah itu gimana tuh Bang? Silakan Nora. Tidak ada ayatnya itu Bang, tidak ada. Lah, jadi itu ayatnya nggak ada Bang, kita buang. Kamu terjemahannya itu jangan LAI semua kau percaya. KJV coba buka dong. Abang Bunda, saya mau Ya tanya. kan? Sekarang begini Yosua, saya sedikit aja lah 1 menit sama kamu Yosua, ya. Kalau kamu mengatakan selalu serangan kepada Islam itu 72 bidadari, 72 Memang bidadari. ada itu. Ya diam dulu, diam Itu dulu. kan Saya kan dijawab, minta 1 ada menit. Bang, ada. Tapi untuk yang mati syahid, kan udah aku jawab nih. Kamu Ada, diam tapi untuk yang dulu, mati syahid. kamu diam dulu Yosua. Saya minta kan 1 menit. Jadi begini Yosua, kalau kita secara logika saja ya, waktu kamu menikahi bini kamu, pasti kamu dapati dia ya gadis. Apakah kamu mendapati dia gadis dalam keadaan tidak perawan? Terus susunya udah lemer-lemer. Itu logika dulu lah. Kan karena kita setahu kita yang namanya bidadari itu cantiknya luar biasa, ya kan? Pasti bodinya bagus. Nah, sekarang yang kamu larikan itu ke dalam hadis yang ketika orang berperang di jalan Allah itu matinya itu mati syahid, dia dalam keadaan masih lajang, belum pernah menikah. Allah kami itu adil. Adilnya apa? Coba lihat yang sekarang. Bagaimana ketika manusia dilahirkan dia dalam bentuk cacat rupa atau cacat mental atau sakit jiwa dari kecilnya atau mempunyai kecacatan fisik yang mungkin sampai besar dia tidak bisa menikmati yang namanya pernikahan. Allah tuh adil. Makanya kenapa menjanjikan seperti itu? Bagaimana ketika mungkin maaf saya melahirkan anak saya ketika masih kecil dari bayi sampai dia umur 17 tahun dia cacat, ya, cacat mental, cacat fisik, tidak bisa bicara, tidak bisa apa. Terus dia meninggal, terus apa yang dijanjikan kepada dia? Apa salahnya ketika dia nanti di surga mendapatkan bidadari? Apa salahnya? Itulah adilnya Allah kami. Beda kamu. Ketika kamu bersusah payah untuk setia kepada bini kamu, karena kamu mengatakan poligami itu adalah zina, tetapi kalian lebih bagus memilih zina daripada berpoligami, it's okay, ya kan? Tetapi apa? Kamu sampai tua, sampai mati, kamu berusaha untuk setia kepada bini kamu. Ya, pada waktu di surga, kalian gak akan bertemu dengan bini, dengan anak-anak kamu. Kamu ajarkan anak-anak kamu untuk bersikap soleh dan menjadi anak yang soleh, soleha. Tapi ketika di surga, kalian tidak saling kenal. Untuk apa seperti itu, bro? Untuk apa? Ya, karena udah bosan. Udah bosan di dunia mereka udah saling pantat-pantatan. Jadi kalau di surga ya Iya. mending jangan Tapi kenal. Bang Jul, kalau aku bukain di Alkitabnya dia boleh nggak ya? Kalau misalkan tadi Silakan, mendapat silakan, upah silakan. pengikut nih. Kalau benar turun ya, Bang Yosua mau nggak? Duh. Dong, Ini minta maaf kan- dong. Jangan turun. Kalau turun udah biasa. Mereka kalau turun lari itu udah hal yang biasa. Nah, Cuman ini belum pernah kitabnya kita Bang Yosua kan. temukan. Nih, Men. kita lihat ya. Nih, ini dari Alkitab LAI. Nah, di sini di Matius nih. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara Matius laki-laki berapa? atau Matius berapa itu? 19. Matius 19. Sebentar. Buka. Ya, Saya sebentar. ya versinya Bang, versinya pastiin Bang. Kalau perlu Abang pakai KJV. Abang Iya. ada yang versi KJV, jangan versi LAI yang ngibul. Duh. Saya ini baca LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Al-Qibul.
Itu Tapi tentang perceraian ya Bang kok Ferry tentang ya. perceraian sih? Itu upah pengikut Yesus loh bang. Kayak mana sih Alkitabnya sendiri? Ini upah nih. Baca nih tuh upah pengikut Yesus. Sebentar. Matius pasal berapa? Pasal 19 di ayat ke-27. Ini upah pengikut Sebentar, Yesus saya bang. iya Matius 19 27. ayat Matius 27. 19 27 sampai nih 29. Gak ada Bang Matius 19 ayat 27 dia sampai 26. Ini kitab siapa ini? Kitab lu bukan? Ini kitab lu, bre. Tuh, ini kitab siapa nih? Iya. Nah, Itu ini kitab dia siapa? lembaga Matius. Robek sama mana itu? anakmu. Dari versi mana yang Anda baca? Kok versi nih? Sebentar ya aku bukakan. Hmm, Nih, versi mana kan? Nih, ya. ini TB1. Nah, Penerbitnya siapa? penerbitnya siapa? Nih kita lihat ya. Nora, Bentar. Nora, penerbitnya Nora. Nih, Nora Auriconang. siapa penerbitnya nih? Oke. Ini siapa penerbitnya? Baca dulu lah. Suruh dia open cam juga, tunjukkan kitabnya. Mana tahu kitabnya beda. Oh iya, dari kitabnya beda. apa? Nah, Coba open cam kau. Ibu Ferry sama ibu-ibu, bapak-bapak. Di Matius 19 ayat 27 itu kami tidak ada. Wih, Coba tunjukkan dulu kita. ini Kristen versi mana lagi nih? Lucu nih. Oh ya, sorry. Ada. Ah, Tadi saya baca cuma sampai 26 itu astagfirullah, bisa keselip. Bapak ini jadi Kristen yang gimana sih? Komplainin ilmuwan tapi Iya. Itu umpah mengikuti Yesus. Saya bacakan aja ya. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Begitu ya? Terus aja Bang sampai di ayat 29. Oh, terima kasih. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayan," ya kita garis bawahi ya, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia dalam kurung Yesus bersemayan di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku dalam kurung Yesus akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Hakim itu di Al-Quran juga disebutkan Isa. Kenapa kalian lanjut baca dulu aja Bang? Ya. Dan setiap orang yang karena namaku dalam kurung Yesus meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kita garis bawahi hidup yang kekal. Siapa yang menjanjikan? Yesus. Ayat 100 kali lipat, 30. 100 kali lipat apa Bang? Hasil kerjaanmu, pekerjaanmu. Lah, itu kan 100 kali lipat. Ini kan yang meninggalkan keluarganya nih. Berarti kan 100 kali lipat dari ibunya. Coba baca di ayat 29, baca bener-bener Bang. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, inilah abang. Abang itu yang pertama-tama, yang terdahulu. Baca dulu, jangan Sekarang pula kau abang bernarasi, baca menjadi dulu. yang terakhir. Baca dulu. luar biasa asumsinya. Luar biasa memang Bang Yosua nih asumsinya ya. Bang, abang kekal kok Bang, tenang aja Bang, abang kekal, tapi kekalnya di neraka. Loh, Kekal. bagaimana? Iya. Di situ dikatakan, Enggak, tadi kan abang bilang, iya inilah yang dijanjikan hidup kekal. Kekalnya di neraka. Bang, di ayat 28, apabila anak manusia, siapa anak manusia itu? Yesus. Bersemayam di mana dia? Di kemuliaannya. Wih, anak manusia ya, mantap. Bukan anak Tuhan ya. Ya itu aja Bang Ferry dari saya. Kalau saya salah, Bang Yosua. Kan tadi aku ada, Bang Yosua izin. Tadi kan aku ada menarasikan bahwasanya Paulus itu sama halnya seperti Luga. Karena Paulus itu sama halnya seperti Luga. Karena beliau yang menyatakan Paulus sama halnya seperti Luga, karena dia sendiri mengatakan dirinya rasul, dirinya bertobat. Siapa Luga? Maksudnya siapa? Ya itu nabinya orang Kristen, Luga Tambunan. Setuju nggak? Lainnya Yosua, laemu tuh Yosua. Laemu. Setuju nggak Bang Yosua?
itu untuk dia tidak menikah itu haknya dia. Menikah sih? Maksudnya gini loh, yang menyatakan dirinya rasul, dirinya sendiri, yang mengatakan bertobat hanya dirinya sendiri, yang mengatakan bertemu Yesus hanya dirinya sendiri. Setuju nggak kalau aku katakan dia itu sama seperti orang gila, seperti Luga? Siapa Luga? Saya tidak tahu, Bang. Oke, sekarang setuju nggak kalau aku katakan Paulus itu adalah orang gila? Setuju nggak? Ya tidak, kalau dia orang Oke, gila, nggak setuju. dia tertulis Nggak di setuju. dalam Alkitab suci kami, dia itu orang Oke, pintar. nggak setuju. Sekarang aku minta dalam 12 suratan murid Yesus yang mengatakan Paulus nabi atau Paulus itu bertobat, tunjukkan satu ayat. 12 murid Yesus, ada namanya Thomas, Filipus. Sebentar dulu Bang Joshua. Selain Iya. suratan Lukas dan suratan Paulus, silakan. Ya, ini aku perkenalkan Bang Yosua ya. Ini salah satu pengikut Nabi Luga, yaitu Demian. Nah, ini kawan abang nih, Demian de Kuclu. Yo, sebentar, ini Bang Ferry-nya yang mana ya? Pak, enggak, kalau Paulus itu kan bukan nabi, itu kan rasul. Dibedakan dulu nabi dan rasul. Itu di Ulangan 13:1 dia nabi, Bang. Di Ulangan, Paulus Iya. itu belum ada, Di Bang. Ulangan di KPR, sorry Bang, di Kisah Para Rasul. Dia nabi. Ada beberapa nabi. Dan ada namanya Saulus. Saulus itu sebelum dia bertobat. Dulu kan Tapi sudah dibilang nabi, Bang. Saulus itu dia belum bertobat. Dia ini menganiaya orang Kristen. Nah, pada perjalanan kemana ya? Ke Damsik. Terus dia ke Damsik, dia dibutakan oleh Tuhan. Ada suara. Lalu yang menyembuhkan adalah sosok Ananias. Ya Tuhan sendiri, Bang. Dia buta 3 hari 3 malam ya, Bang. Di Kisah Para Rasul 26 nomor 14 dia tidak ada dikatakan buta. Saat biasa juga, Bu. Coba baca Kisah Para Rasul 26. Sebentar. Yang perikopnya mengatakan kesaksian dari Paulus ke Raja Agripa. Mana dikatakan di situ buta? Coba bacakan. Itu kepada Agripa itu Bang Yosua. Makanya di ayat 28-nya itu bunyinya hampir-hampir saja Paulus itu meyakinkan aku untuk menjadi orang Kristen. Begini ya, abang-abang sama bunda-bunda, saya ini jemaat biasa aja, Bunda. Kami juga dulu jemaat biasa yang gampang ditipu-tipu. Tapi sekarang kami nggak bisa ditipu-tipu. Oke, kalau gitu yang saya tanya, Kisah Para Rasul nggak? Baca dulu Kisah Para Rasul 26. Kisah Mana di sana Para- dikatakan bahwa si Paulus itu buta? sebentar, kisah para rasul 26. Oke, sebentar ya Bunda, sabar ya. Kisah Para Apostolos. Kisah para rasul 26 ayat. Coba yang ada perikopnya kesaksiannya si Paulus aja ke Agripa tuh. Mulai dari nomor berapa? 14. Coba 14. Kami semua rebah ke tanah. Ya. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, dalam kurung Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mana dia buta? Sebelumnya. Bacalah sebelumnya. Saya diajarkan itu di sekolah minggu, tapi di mana? Iya mana? Iya mana dia buta di Di situ? mana ya dia di
Apa salah ya saya? Tetapi Coba kan kamu ada, buka. Bu, Sebentar Yosua, kamu buka Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Ibu ini lebih hebat dari saya Alkitab. Kisah Malu Para Rasul saya. 9 nomor 3. Malu saya Bu Nora. Betul. Saya bacakan aja ya Bu Nora di kisah para rasul. 9 nomor 3. Terima kasih Bu. Perikopnya Saulus bertobat. Dan dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Selesai. Yang rebah ke tanah siapa? Saulus, Bu. Nah, Kisah Para Rasul 26, kenapa Paulus mengatakan kami semua rebah ke tanah? Kenapa beda? Pas gimana, Bu? Kisah Para Rasul 26 nomor 14 kamu bacakan, katanya si Paulus. Dia mengatakan kami semua rebah ke tanah. Tetapi Kisah Para Rasul 9 nomor 3 dia katakan ia rebah ke tanah, hanya si Paulus. Kenapa Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22 mengatakan Paulus buta, Kisah Para Rasul 26 tidak menceritakan bahwa Paulus buta. Kenapa? Itu Berbeda. di Kisah Para Rasul 26 ayat 13 kan itu apa? Tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong aku melihat Itu semua kesaksian kepada Raja Agripa. Enggak, ada Kisah turun Kis dari 9, langit. Kis 22, Kis 26 itu kesaksian Yosua. Iya itu ada teman-teman Bu di ayat 13-nya. Bet Maka dibilang itu kan kami dibilang semua kami. rebah ke tanah. Kami Iya, maka semua. Iya kan ada kita kan harus baca di ayat sebelumnya Bu supaya jelas gitu ya Bu ya. Ya bacalah. Di Terima mana? kasih, Ibu. Kenapa Kisah Para Rasul 26 tidak ngasih tahu bahwa si Paulus buta? Bentar, Lupa Bunda. dia nulisnya, lupa dia ngasih tahu. Bundaku Nora sayang. Hei. Itu siap, Bu. kontrasepsi itu Bibel kau tuh kontrasepsi. Butuh Siap, pengaman. Bu. Siap. Ya. Siap, maaf Bu, maaf. Nah, lanjut Ferry. Bahkan Bang Yosua tahu nggak, itu di TB2-nya kata Tuhan itu udah diganti menjadi Tuhan lagi loh Bang Yosua. Di Kisah Para Rasul 9 itu. Asumsi lagi. Oke, Coba, kita ikuti Bang Oke, Ferry. sekarang aku tanya Bang Yosua punya TB2 nggak? Gak ada Bang. Nah, makanya aku punya TB1-nya, cuman TB2-nya lagi dipinjam. Oke, Kalau Bang oke, Yosua Ferry, punya Bang Ferry, berarti kita ikuti narasi Bang Ferry. Anda kata Tuhan. Oke, jadi saya bacakan. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Terus kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Begitu itu TB berapa? Itu TB tahun berapa? Nggak tahu yang pasti. Buka di depannya, itu kan ada tahunnya Bang. Yang katanya Di depan Yesus itu aja. Di depan nggak Bibelnya tuh ada tahu, Alkitab, Bang Ferry. apa ada Alkitab, ada tahunnya. Bang Kan Ferry, kalau- inti sarinya aja yang dicari, yang didapat. Nusa kesana Oh. kesini. Ya, Bibel kau tuh berapa kali direvisi Yosua? Ya Bu, terserah Ibu. Intinya itu jelas di mana-mana tetap kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu jelas. Itu garis merah. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau? Tuhan, kata Saulus. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bisa Anda jelaskan? Nah, di TB2 diganti menjadi Tuhan itu Bang Yosua. Kita ikuti, saya bacakan. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Itu Jadi Tuhan. Jadi si Saulus manggil Tuhan kan tadi ke Tuhan. Anda ganti Tuhan, kita ikuti narasi abang. Bukan maksudnya begini loh Bang Yosua ya. Kan Ya, ada Tuhan diganti Tuhan gitu kan? Iya. Nah, sekarang menurut Bang Yosua definisi Tuhan dan Tuhan itu sama atau beda? Tuhan itu penguasa. Tuhan? Tuhan penguasa juga, tapi dia penguasa segalanya. Nah, kenapa di sana diganti menjadi Tuhan? Berarti turun derajat Yesusnya. Aduh, itu terserah Anda. Mungkin saya kan jemaat biasa Bang Ferry. Yang penting itu yang suaranya itu yang datang dia Tuhan, Jemaat biasa. Tuhan, Yesus. Enggak, itu si Saulus melihat cahaya ya. Aduh Bu, terserah Bu, saya sedang jemaat biasa. aja. Yosua, si Saulus melihat cahaya dari langit. Yep.
sehingga ia buta, betul kan? Cep. Betul kan? Coba buka mentok Lukas kok 10 jadi deh. ngaku jemaat biasa, Pak. Kalau udah mentok ngaku jemaat biasa pula. Aduh, jangan depresi, Pak. Ya, Yosua, saya coba buka jemaat Lukas biasa, 10:18. Pak. Saya bukan Coba apolete. buka dulu Lukas 10:18. Saya iseng aja naik-naik gitu. Habis Iya, apa? Yosua, buka dulu Yep, Lukas siap. 10:18. Hah? Buka lagi di mana, Bu? Lukas 10:18 coba bacakan. Cep. Cari lagi nih. Buka 10. Nomor 18. Perintah-perintah, Bu. Tapi kalau Iya, diperintah, katanya kan si Saulus melihat cahaya. Iya saya kan? diperintah Bu Sehingga ia Nora buta. baca Alkitab, saya ikuti Bu Nora. Saya Ya. ikuti, saya patuh sama Ya, Bu coba Nora, buka. disuruh buka Alkitab. Coba buka. Padahal saya nggak suka disuruh-suruh ini. Lukas 10, 18. saya bacakan ya Bu Nora ya. Oke. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Anda samakan itu ya dengan Loh, yang dari langit yang seperti cahaya itu kata si Saulus itu apa itu? itu kilat, ini cahaya lain Bu. Kalau kilat dur. Oh, beda. Jatuh Kalau kilat dari cahaya itu Tuhan langit. Yesus Bu, karena akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada tokoh sejarawan, Oke. tidak ada tokoh Aku buka agama, deh. Ya. tidak ada nabi. Bentar. Hanya Yesus yang mengaku, klaim berdaulat. Ini aku. Bentar. Hey, Akulah jalan kebenaran, akulah terang dunia. Sebentar, ini kan genen. Benar, waktu kalian mengusir setan-setan, kuasa Satanas dikalahkan sehingga dia seolah jatuh dari langit seperti kilat. Kilat itu seperti cahaya, bro. Berarti yang jatuh dari langit itu yang dikatakan oleh Saulus itu siapa? Iblis, ya. Kilat sama cahaya sama nggak Bu? Jadi kilat nggak berupa cahaya. Lain lah. Loh, jadi kilat, bagaimana kamu mengetahui kalau itu kilat? Kalau nggak ada Cari cahayanya? aja lah, ketik di Google kilat sama cahaya sama tidak gitu aja kan? Enggak, ini kali Bunda Nora. Bang Yosua coba buka KPR 1:11. Waduh, lagi disuruh baca Capek dia. Coba Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Apa? Di mana Bang Ferry? KPR 1:11. Apa Kisah kata- Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 tuh. Coba buka. Bentar, saya cari Alkitab dulu buka. Saya udah pakai Google. Kisah pasal para rasul. 10 di ayat 11-nya coba. Di pasal 1 ayat 11. Bentar ya, Ferry ya. Ferry Iya ya ya. Bunda Nora. Dia bilang kilat itu bukan cahaya ya. Ini kilat ya. Kilat, kita klik ya. Cahaya bukan. Nah, ini apa? Astrape, yang artinya apa? Halilintar, lightning, light, kilat, cahaya. Cahaya, bro. Ya sudah. Ya apa Ya, itu? sudah. Ya sudah. Saulus itu melihat iblis. Iblis itu. Ya, terserah ibu lah. asal Lanjut. ibu. Ya udah coba baca Kita dulu. langsung bisa pakai data. Bang Yosua coba baca dulu Kisah Para Rasul 1:11. Kisah para rasul. Pasal 1 ayat 11. Aku jemaat biasa, Ferry. Serius. Kalau aku nggak bohong. Kalau aku bilang jemaat biasa. Bukan seperti apologet mereka yang pintar-pintar. Aduh, mah saya. Saya hanya cinta kasih aja mah. Mengasihi orang-orang seperti saya orang berdosa. Kisah para rasul 1 ayat. 11. Coba baca. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Melihat ke langit, Yesus ini. Melihat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekarang aku tanya, Yesus itu awal-awal datang ke dunia ini Dia berupa datang manusia atau kembali berupa cahaya? sebagai hakim yang Enggak, adil. sebentar, Yosua. Siap. Aku tanya, Yesus datang pertama kali ke bumi ini, ke dunia ini berupa manusia atau berupa cahaya? Berupa manusia loh. Nah, Bang. berarti yang dilihat Paulus tadi siapa? Dia kan berupa cahaya, seharusnya berupa manusia juga dong, kan dengan cara yang sama tuh. Berarti benar yang dikatakan Bunda Nora Lukas tadi, iblis yang dilihatnya tuh, bukan Yesus.
Paulus Kan itu meninggalkan kamu dan itu akan datang tahu. kembali dengan Orang cara yang pintar, sama. Dia bisa membedakan mana iblis, mana suara Tuhan. Bukan orang bodoh Paulus itu. Lah, tapi kan di situ coba baca lagi deh, Bang Yosua, baca lagi deh baik-baik deh. Di Ayat mana, 11-nya, Bang? yang ayat 11-nya tadi coba baca baik-baik di nomor 11 Baca tadi. lagi. Ya, coba baca lagi. Ya, ini saya bersyukur juga masuk room ini jadi baca-baca Alkitab jadi. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tanda tanya kan? Tanda tanya kan? Ya, dia melihat ke terus? langit ya. Bang Ferry melihat ke langit Yesus ini. Siapa yang terangkat? Yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dan akan datang kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sekarang aku tanya, Yesus pada mulanya datang ke bumi Intinya ini. siapa Oke. nanti yang datang? Itu Enggak, saja, nggak usah intinya aja. cahaya, kilat. Iman Yesus- itu tidak menjelaskan cahaya dan kilat nanti dia akan datang. Masa dia tanya, lu kenal cahaya, lu kenal kilat? Enggak di sana kan tadi kan dalam kisah para rasul Woi, tadi. Tuhan lihat imanmu, Kayak mana sih? bukan lihat kepintaranmu. Tadi kan di KPR tadi Bang mengatakan. KPR Kang. Berarti Abang nggak percaya kitab sucinya. Percaya 100%. Nah, makanya kan tadi kan di kisah para rasul tadi yang Bunda Nora bacakan tadi, Tuhan mengapa engkau menganiaya aku? Bahkan di sana kan Paulus itu melihat kilat kan. Nah, kenapa kok dia melihatnya kilat padahal di sini dijelaskan bahwasanya dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti harusnya melihatnya manusianya Yesus, bukan kilat. Berarti benar yang dikatakan Lukas tadi. Yang dilihat Paulus adalah iblis. Sekarang yang datang kembali itu siapa? Dijelaskan di situ Yesus. Iya kan, kalau Yesus datang kembali berarti Kalau dengan Yesus cara yang datang sama. kembali, apakah dia mengenal engkau, Bang Ferry? Yang tidak engkau akui dia adalah Tuhan? Lah, memang di Alkitab, memang di kitabnya Abang juga dikatakan dia bukan Tuhan kok. Emang ada yang mengatakan Tuhan? Yohanes 10 ayat 30. Nah, baca di ayat 29-nya, Bang. Makanya jangan baca dia 1 ayat 15. perkataan siapa? Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Di ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Di Kejadian 1 ayat 2, berfirmanlah Tuhan, jadilah langit, jadilah terang. Firman tidak dapat dipisahkan dari tubuh seperti Anda berbicara pada saat ini. Apakah Anda bisa dipisahkan dari perkataan Anda? Tidak. Itulah Yesus. Bang, baca nih. Di sini, nih, coba Bang baca baik-baik. Di sini, ini judul perikopnya nih. Ini apa nih? Apa nih Bang bacanya? Coba baca yang kencang, Bang. Yesus hamba Tuhan. Nah, berarti Yesus hamba Tuhan, bukan Tuhan. Gimana sih? Kalau Kolose itu perkataan bukan Yesus, bukan perkataan Yesus. Di 12 murid Yesus, coba Abang sebutin dulu deh, siapa aja sih nama 12 muridnya Yesus? Di mana tadi Yesus hamba Tuhan? Coba jadikan itu, saya lupa juga itu. Nih. Dia memang seorang hamba. Ya berarti bukan Tuhan kan? Tuh, ini judul perikop nih. Ini judul perikop nih, Bang. Sebentar, ini di judul pasal perikop mana, nih. Pasal mana di mana? Ini di Matius. Sebentar. Saya cari. Pasal 12. Matius pasal 12. Iya. Nomor 15B. Yesus hamba Tuhan. Pasal 12 ya. Judul perikopnya apa? Yesus Judul hamba perikopnya Tuhan. aja. Nah, berarti Yesus hamba Tuhan kan? Bukan Tuhan, kayak mana sih Bang Yesua? Oke, saya bacakan ya Bangku sayang. Baca Bang. Langsung saja ayat ke-17. Boleh saya bacakan ayat 15 ya. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini ribuan tahun Yesaya itu sebelum Tuhan Yesus, Nabi Yesaya itu ribuan tahun. Di ayat 18, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa.
19. Ia tidak akan terbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. 21. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Halo? Udah kan? Iya. Hamba Tuhan kan? Itu Bukan ada, Tuhan. Bang Ferry, ada kan Tuhan Yesus menjadi merendahkan diri sebagai hamba walaupun dia dikatakan hamba itu, tapi dia tidak menerima saja perkataan hamba itu. Oke, sekarang aku tanya, di mana judul perikopnya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Oh, tadi sudah ada kan Saulus kan Judul perikop Bang. Bukan ayat. judul perikop mah enggak penting mah. Oh, berarti kita nggak usah bawa satu perikop, satu ayat saja gitu untuk Perikop membenarkan dalil. tidak menjamin keselamatan iman yang Tuhan lihat Oke, itu sekarang iman. aku tanya Bang, yang Abang bawa tadi itu kan dalam suratan Paulus, ya kan? Di Kolose. Saya Sekarang aku tanya, klarifikasi ya, Sebentar. klarifikasi, saya ini jemaat biasa, saya gereja Pantekosta di Indonesia. Iya, jadi kalau salah tolong dimaklumi teman-teman. Ya, Iya. karena saya cuma biasa, kalau saya nggak ngerti harap maklumi. Nah, gitu. Terima kasih Bang Hos. Iya, jadi bagi teman-teman, terutama teman-teman Kristen yang menonton, ya kalau ada yang marah, yang istilahnya nggak terima, ini Bang Yosua nih kok bodoh kali gitu, nggak bisa jawab gitu kan. Aduh, mempermalukan kekristenan. Nah, udah duluan disclaimer. Ya, disclaimer, kalaupun Sekarang saya boleh tanya nggak Bang? nggak ngerti. Bang Hos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bang Ferry juga Kak Nora kayaknya udah Udah mau cabut sih sebenarnya, karena aku memang untuk kesaksian aja. Aku malas untuk debat. Kalau mau debat mungkin ke tempat Bang Faruk atau Bang Blender atau teman-teman yang lain tuh, banyak yang buka room Satu untuk aja Bang, debat. satu aja. Satu aja izin Bang Hos, pertanyaan yang boleh nggak gampang. Fandi boleh joget dengan dulu beliau sekali, Bang. ini Bang Yosua, Bang? Pertanyaan yang gampang, please. Ya, silakan lah. Aku jam 3 pas cabut ya. Siap Bang. Di dalam Islam, agama Islam sekarang itu yang ada hari raya kurban, betul ya Bang? Itu yang dipersembahkan adalah Ismail. Tetapi Bang, kenapa Islam di dalam- tuh nggak ada Islam sekarang, Islam dulu, Islam masa depan nggak ada Bang. Islam tetap Islam Bang. Oke, Kita ya bukan Islam. Kristen. Iya, sorry Bang. Islam ini agama Islam Ya, kan lurus. memperingat ada hari raya kurban yang dipersembahkan Ismail, betul nggak Bang? Yang hampir dikorbankan, Oke, tapi nggak jadi. namanya Ismail. Kenapa di kitab Taurat orang Yahudi bernama Ishak? Tolong dijelaskan. Jadi di Taurat aja Bang. Kalau di Bible nggak ya? Di Bible? Taurat Ya, kalau di adalah Bible- kalau di Bible nggak ada nama. bagian dari Alkitab. Oh ya udah. Ya, silakan. Dari siapa yang mau jawab dulu? Dari Ferry atau dari Cebi? Ya, jadi mungkin gue kasih ayat aja lah ya. Jangan Bang Ferry. Bang Ferry itu baru mualaf, dia nggak ngerti itu. Loh, siapa yang bilang dia nggak ngerti? Tuh, katanya mualaf kan? Iya, dari mana patokan kalau mualaf nggak ngerti? Oh, berarti sudah lama mualafnya ini, Bang? Sudah Sudah berapa tahun? 2017. 2017. Oh, so Oke, berarti mungkin abang buka dulu. Astaga, saya kira Iya, baru. ya udah buka. Kitab Kejadian 22. Siap. Ya, sekarang aku mau tanya dulu Bang Yosua. Kalau yang namanya anak tunggal itu artinya gimana? Anak tunggal ya, anak Ya, sebelum buka aku mau nanya dulu Bang Yosua. anak satu-satunya. Kita biar samakan persepsi dulu. Yang namanya anak tunggal itu artinya apa? Anak satu-satunya. Satu-satunya. Bang Yosua anak satu-satunya atau tidak? Oh, saya bersaudara 5, Bang. Bang Yosua, Ya, abang bersaudara 5. Abang anak keberapa? anak pertama, tapi ya itu bukan anak tunggal. Kalau berarti anak tunggal kan Oke. satu-satunya. Ya. Tunggu dengar dulu. Abang anak pertama ya, Bang Yosua anak pertama. Misalnya anak kedua siapa namanya, Bang?
Contoh, misalnya nama anak keduanya adalah Moses, ya. Jadi Bang Yosua itu pernah nggak jadi anak tunggal? Ya, anak tunggal itu Bang satu-satunya Yosua? saya jelaskan. Nggak. Oke, sekarang kan 5 bersaudara nih. Tapi Ya, ada nggak berarti tidak ada, satu waktu? berarti tidak ada kata tunggal. Dengar dulu, Bang. Iya, dengar dulu. Ada nggak satu waktu di mana Bang Yosua masih anak tunggal? Ya, sebelum adik saya ada, saya anak tunggal pada saat itu. Sebelum adik Yosua ada, abang anak tunggal, betul tidak? Betul. Oke. Kalau adik Anda yang namanya Moses, misalnya contoh, adik Anda namanya Moses, pernah nggak jadi anak tunggal? Maksudnya apa sih Bang? Enggak, sekarang logikanya dulu nih Bang. Abang kan pernah jadi anak tunggal saat Iya. adik Anda belum lahir. Ya. Clear ya? Saat Sudah, adik nggak Anda usah belum lahir, kemana-mana. Anda anak Langsung tunggal. aja Hagar dan Ianu aja. Hagar punya anak Ismail, Sarah punya anak Ishak. Iya, dengar dulu, supaya logikanya masuk dulu Bang, karena teman-teman Kristen ini kita jangan bahas isi firman Tuhan dulu, jangan bahas kitab dulu sebelum logikanya disinkronkan dulu. Siap. Logikanya dulu, akalnya dulu diberesin. Jadi Bang Yosua itu pernah jadi anak tunggal. Itu clear ya, karena dia anak pertama. Tapi anak kedua pernah nggak jadi anak tunggal? Duh, anak kedua yang nggak pernah. Nggak bisa kan? Nggak pernah, karena dia punya abang. Nggak mungkin dia jadi anak tunggal, betul kan? Tapi bukan Ya. ibu yang berbeda. Bang, ini kita nggak bicara ibunya Bang. Ini kita bicara anak dari bapak siapa? Sarah Karena punya yang satu jadi anak. fokus utamanya adalah anak Abraham. Tunggu lu. Tunggu lu. Sarah punya Oke, satu kita baca anak di hanya nomor dua. satu, namanya Ishak tunggal. Sarah Bang. punya anak satu anak, namanya Ishak tunggal. Hagar punya satu Oke. anak, namanya Ismail tunggal. Clear. Oke, bagi ibunya. Bagi ibunya. Tapi bagi Abraham, beda cerita. Sekarang yang di kitab Kejadian 22, Tuhan sedang berbicara dengan Abraham atau berbicara dengan Sarah? Saya bacakan ya. Berbicara dengan siapa? Saya bacakan. Iya, sekarang Tuhan berbicara dengan Abraham atau sama Sarah? Oke, saya bacakan ya, Bang. Ya. Kejadian 22 ayat 2 langsung. Firman-Nya, ambillah anakmu yang Mulai dari satu, nggak apa-apa. Mulai dari satu. Ya. Mulai dari perikopnya. Perikop. Oke, terima kasih. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Di ayat 2. Oke, stop dulu. Ya. Firman-Nya. Tunggu. Stop dulu. Stop dulu, Bang. Dia ya yang sedang berbicara ini, yaitu Tuhan atau Allah, itu berbicara kepada siapa? Abraham. Abraham, clear ya. Nggak ada Sarah, nggak ada Hagar, nggak ada orang lain. Abraham. Oke, lanjut. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Langsung Oke. saya lompat ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Oke, Bang. Aku Tetapi udah di mana ngerti yang di anak situ. domba untuk korban Iya, bakaran? kita nggak mau dengar ceramah, Bang. Kita cuma mau langsung kepada poinnya. Kalau Abang tanya, kenapa orang Yahudi percaya Ishak? Ini dengar dulu. Anda kan tanya nih. Tanya Anda artinya saya yang jawab mengimani dong. kitab Taurat tidak? Astagfirullah. Al-Quran mengimani kitab Taurat tidak? Taurat yang asli, bukan Taurat yang sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Sudah Oke. ditambah-tambah. Ya. Jadi kitab Jadi di Taurat sini, Bang. yang Anda pegang itu yang mana? Maka itu saya tanyakan. Al-Quran Oke. mengimani kitab Taurat yang di situ Ismail. Tapi kitab Abang mau Taurat tanya asli atau mau- Yahudi Ishak. Bang, Abang mau ceramah atau mau tanya? Mau bertanya atau mau ceramah? Tentuin dulu. Bertanya atau ceramah? Kalau ceramah, biar ku stop. Biar ku stop, Abang ceramah di tempat lain. Karena di tempat sini kita nggak lagi mau dengar Abang ceramah. Oke? Siap. Ya, jadi kenapa bisa ada dua versi? Sedangkan di versinya orang Yahudi itu Ishak, ya kita tahulah orang Yahudi itu sangat meninggikan kesukuannya. Dia sangat tidak suka kalau ada bangsa lain, keturunan lain, ya
yang menjadi anak spesial, punya tempat spesial. Kalau kita lihat dari narasinya, yang namanya penipuan. Contoh nih, ada satu cerita, datang Bang Yosua mau ubah cerita tersebut. Abang tambah-tambah dengan tangan abang Anda sendiri. Apa yang terjadi? Tetap akan ditemukan kontradiksi-kontradiksi. Itulah kenapa banyak sekali kontradiksi kita temukan, termasuk yang tadi dijelaskan oleh Norah. Ya, kenapa versi dari seorang Paulus saat dia rebah di lantai, di jalan, lihat cahaya, bisa beda versi. Karena itulah yang namanya tambal sulam. Setiap yang namanya karangan tetap akan ketahuan. Tetap akan ketahuan, Bang. Itulah kenapa yang namanya KW, sejago apapun dia buat KW-nya, ya tetap ditemukan perbedaan dengan luar aslinya. Alkitab. Di sini kita nggak usah jauh-jauh, Bang. Kita nggak usah jauh-jauh. Kalau saya, dulu daripada saya punya dua istri. Al-Quran itu muncul di Islam muncul abad ke-7. Astagfirullah. Nggak ada hubungannya dengan siapa duluan. Kalau siapa duluan, kenapa nggak sekalian Anda imani yang Hindu? Oke? Jadi kita kalau bicara, Bang, saya kalau ditanya sama Tuhan, ya misalnya Zeus, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang namanya Cebi. Saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan lu bodoh ya? Sejak kapan Cebi jadi anak tunggal saya? Saya gituin Tuhannya, Bang. Karena ini Tuhan kok nggak tahu gitu. Ini dia sedang berbicara dengan Abraham. Dari sini saja kita nampak bahwa ini adalah karangan orang Yahudi yang sengaja merubah narasi tersebut supaya Ishaklah yang menjadi anak spesial. Dari situ aja udah ketahuan, Bang, sebenarnya. Itu jawaban saya. Tunggu, Bang Yosua. Nenek Dengar dulu. moyang bangsa Yahudi. Ini Kalau jawaban Anda saya. Anda ke Israel, gini. Anda kalau pakai logika, tadi kan saya udah bilang, kalau Anda mau, coba dulu. Logika Anda ditimbulkan dulu. Kalau logika Anda masih mati, kita nggak akan nyambung ngomong. Itulah kenapa saya bilang daripada saya bahas isi kitab suci, mending kita bereskan dulu logikanya. Ya, itu yang pertama. Terus di sini sudah ketahuan, anak tunggal itu siapa? Semua udah selesai gitu. Kalau kalian mau percaya bahwa anak tunggal itu adalah Ishak, silakan. Dan di sini Bang Yosua bertanya, saya cuma menjawab. Anda tidak suka, silakan. Anda punya jawaban yang lain, silakan. Ya, saya cuma menjawab apa yang Anda tanya, dan sekali lagi ini sudah jam 3 lewat. Ya, saya sudah telat, jadi saya mau tutup duluan karena memang tadi room ini dibuka hanya untuk kesaksian sebenarnya. Oke, sekian dari saya.